Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egy Detra Valentino, absen 9 kelas 12 IPS 3. Dalam ujian praktek sosiologi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kelompok sosial sesuai dengan makalah yang telah saya buat. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial ialah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara struktur untuk mencapai tujuan bersama. Definisi kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama ialah Joseph S. Rosser dan Ronald S. Warren. Kelompok sosial adalah suatu kelompok yang meliputi dua atau lebih manusia yang diantara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Yang kedua ialah menurut Gottman. Menurut Gottman, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Berikutnya adalah ada juga ciri dan syarat dari suatu kelompok sosial, yaitu setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Klasifikasi kelompok sosial diantaranya, menurut Robert Bierstadt, menjabarkan kelompok berdasarkan ada tidaknya organisasi. Hubungan sosial antara kelompok dan kesadaran jenis menjadi 4 macam, antara lain kelompok statis, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis diantaranya. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya tetapi tidak terikat dan dalam ikatan organisasi. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Berdasarkan interaksi sosial agar ada pembagian tugas, struktur, dan norma yang terbagi menjadi 4 macam diantaranya. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer ialah kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dengan berhubungan erat dalam kehidupan. Sedangkan menurut George Homan, kelompok primer diidentifikasikan sebagai sejumlah orang yang terdiri dalam beberapa orang yang acap kali berkomunikasi dengan lainnya, sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka tanpa melalui perantara, misalnya keluarga, kerabat, kelompok agama, dan lain-lainnya. Kelompok primer, mereka juga memiliki beberapa ciri, diantaranya hubungan antar anggota sangat akrab dan memiliki ikatan yang sangat-sangat kuat. Selain itu, di dalam kelompok primer, struktur tugas dalam pembagian fungsional tugas sangat terarah dan memiliki anggota dengan jumlah kecil dan cenderung tertutup. Kelompok sekunder, jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjatuhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif, misalnya partai atau wadah politik, perhimpunan serikat kerja, dan lingkungan kerja, yaitu di dalamnya terdapat interaksi dengan partner kerja atau atasan yang disatukan oleh satu tujuan atau proyek tertentu. Kelompok formal, pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan-peraturan atau anggota dasar atau AD dan anggota rumah tangga atau ART yang ada. Kelompok informal, kelompok ini merupakan suatu kelompok yang ditumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaannya ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Di dalam kelompok sosial jenis ini terjadi pembagian
tugas yang jelas tapi informal, dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati antar anggota yang dilandasi rasa tanggung jawab yang sama. Misalnya kelompok arisan, sekegong Banjar, dan regu patroli Siskamling desa. Macam-macam kelompok sosial secara umum. Di masyarakat terdapat banyak kelompok sosial yang memiliki fungsi dasar, kesadaran, dan tujuan yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan macam-macam kelompok sosial yang tersebar secara umum. Yang pertama, kelompok statis. Kelompok sosial ini merupakan kelompok anak dan remaja yang berusia 5-20 tahun di sebuah desa atau perkampungan yang memiliki jumlah penduduk yang relatif minim. Yang kedua, kelompok kemasyarakatan. Kelompok yang di dalamnya terdapat persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara keduanya, yang biasanya didorong oleh rasa solidaritas mekanik yang memiliki sifat sederhana, diikat oleh rasa persaudaraan yang tinggi dan rasa kesaudaraan pembagian tugas dan struktur kewajiban, yang kadang belum optimal di antara para anggota kelompoknya. Contohnya gerakan kebersihan pemuda, dusun, dan lain sebagainya. Kelompok asosiasi. Kelompok sosial yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan persamaan kepentingan pribadi serta kepentingan bersama. Contohnya negara, universitas, perusahaan-perusahaan tertentu, dan badan dewan perwakilan. Kelompok etnis. Kelompok ini merupakan kelompok sosial yang didasarkan pada asumsi adanya kesamaan garis keturunan atau leluhur yang sama. Anggotanya ditandai dari kesamaan bahasa, adat, dan budaya. Paguyuban. Kelompok sosial yang terbentuk dari persatuan dalam hubungan batin yang murni serta didasari garis keturunan yang jelas antar anggota. Pada kelompok sosial paguyuban, rasa kebersamaan, solidaritas sosial, dan persamaan sangat kuat di antara anggotanya. Patembayan. Kelompok sosial Patembayan merupakan kelompok yang anggotanya memiliki keterkaitan dalam jangka waktu yang singkat. Hubungan sosial yang terbentuk tidak kuat, mudah lepas, dan tidak mempengaruhi batiniah para anggotanya. Pertembayan dibentuk berdasarkan pemikiran rasional dengan mengacu pada keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dalam membentuk kelompok. Tiap anggota kelompok dapat berhenti dari keanggotaan jika tidak memiliki kepentingan apapun lagi di dalam kelompok itu. Faktor-faktor pendorong munculnya kelompok-kelompok sosial di masyarakat diantaranya: yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Dengan membentuk atau bergabung dengan suatu kelompok sosial, seorang dapat mempertahankan hidupnya. Hal tersebut dikarenakan kehidupan atau kebutuhan kehidupannya yang tidak mungkin akan dipenuhi semua dengan hidup menyendiri. Dengan adanya kelompok sosial, hubungan manusia akan semakin luas sehingga kemampuan pergi akan terasa lebih aman. Dorongan untuk meneruskan keturunan. Kelompok sosial. Keluarga didorong oleh naluri meneruskan keturunan. Secara naluri alami, manusia pasti ingin melanjutkan generasi dan keturunannya. Kelompok sosial yang terdapat dalam masyarakat sekitar diantaranya yaitu Sokatruna-truni atau STT. Sokatruna-truni dalam istilah masyarakat Bali atau yang sering disebut dengan Karang Taruna merupakan suatu wadah atau kelompok sosial yang berfungsi sebagai sarana atau fasilitas pengembangan yang mengorganisir para pemuda dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasinya dalam masyarakat. Sebagai salah satu contoh kelompok sosial yang teratur, Sokatruna-truni memiliki dasar dan tujuan yang jelas saat dibentuk serta memiliki syarat dalam keanggotaannya. PKK. Kelompok sosial PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang teratur
dan terstruktur. Kelompok PKK merupakan kelompok sosial formal dengan adanya sistem kepengurusan yang jelas yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti Banjar Bongan Pale, mereka terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dengan usia rata-rata 25 tahun. Tujuan dan fungsi dari kelompok sosial ini pun sangat jelas, yaitu mempererat ikatan kekeluargaan serta meningkatkan kesejahteraan. Kesimpulan, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama serta umumnya sering berinteraksi antar individu yang memiliki tujuan, dasar dan impian yang sama, yang mengakibatkan timbulnya rasa kebersamaan dan rasa saling memiliki antar anggota. Interaksi sosial dalam hidup bermasyarakat akan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang dapat mengikat manusia dan menimbulkan suatu proses interaksi sosial manusia dalam hidup bermasyarakat, serta akan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Saran, demi mewujudkan suatu kelompok sosial yang teratur dan terorganisir dengan benar, diharapkan pihak-pihak terkait lebih mensosialisasikan tujuan dan dasar serta syarat dalam membentuk suatu kelompok sosial, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Oleh karena itu, kelompok sosial terjadi tergantung bagaimana dari kita menyikapi status dan peran sosial diri dan menuntut partisipasi kita masing-masing sebagai anggota masyarakat, serta jika menginginkan kelompok sosial kita lebih berkembang, kita harus terbuka dan terarah terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat selagi masih dalam konteks positif. Sekian presentasi saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.